Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar solih-solihah SDIT Al-Mumtaz? Sudah pada siap ya menyimak majlis pagi yang akan Ustazah sampaikan? Bagaimana kabarnya pagi ini? Ustazah berharap semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan ilmu sehingga dapat melakukan aktivitas hari ini dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 9 Ramadan. 10 hari pertama Ramadan sudah hampir berakhir. Apa yang sudah kalian lakukan selama 10 Ramadan pertama kemarin? Ustazah yakin pastinya kalian sudah melaksanakan amalan-amalan baik yang sudah Ustadz dan Ustazah kalian berikan di awal Ramadan yang lalu, termasuk target amal yaumi yang harus kalian capai. Buku Smart Ramadan juga jangan lupa diisi ya anak-anak. Bulan Ramadan tidak hanya sebatas bulan suci bagi umat Islam. Bulan ini juga dikenal dengan bulan yang penuh dengan keutamaan. Salah satunya dibuktikan dengan banyaknya peristiwa penting yang turun pada bulan ini. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sejumlah peristiwa-peristiwa sejarah penting bagi umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Begitu juga dengan sejarah Indonesia. Nah, apa sajakah peristiwa-peristiwa penting tersebut? Yuk kita simak bersama. Yang pertama adalah peristiwa Nuzulul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Wahyu berupa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril, penghulu para malaikat di Gua Hiro, tepatnya di kota Mekah. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan memintanya membaca Al-Quran. Jibril mengulang perintahnya hingga 3 kali, tetapi Nabi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membaca. Akhirnya Jibril mengajarkan Nabi membaca dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai surah pertama dalam Al-Quran. Saat itu juga Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai ayat ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Allah menyanjung bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Karena itu Allah mengistimewakannya. Para pakar tafsir dan hadis juga mencatat anak-anak bahwa Allah juga menurunkan kitab-kitab Zabur, Taurat, dan serta Suhuf, yaitu kitab-kitab kecil selain yang disebutkan di atas kepada para rasul sebelumnya, juga pada bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, berikutnya peristiwa yang kedua adalah peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang disebut-sebut lebih baik dari malam 1000 bulan. Istimewanya, tidak ada satupun manusia yang tahu pasti kapan datangnya Lailatul Qadar, hanya rahasia Allah. Malam Lailatul Qadar yang istimewa ini pernah dialami Rasulullah SAW. Lailatul Qadar dikisahkan berlangsung pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Qadar ayat 1, Allah juga memperjelas hal tersebut yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Sedang malam kemuliaan yang dimaksud
adalah malam Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan. Nah, berikutnya peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Perang Badar. Nah, peristiwa ini merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya, yaitu kaum Quraisy. Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya tanggal 13 Maret 624 Masehi. Peperangan terjadi di kota Badar yang terletak 155 km dari Madinah dan 310 km dari Mekah. Saat itu perbandingan pasukan musuh dan pasukan muslim sangat jauh. Nabi hanya membawa 313 pasukan untuk menghadapi 950 pasukan non-muslim atau kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini dari Mekah. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam dalam keadaan sedang berpuasa dan kurang dalam segi perlengkapan, dengan izin Allah, tentara muslim berhasil melawan pasukan kafir Quraisy. Kemenangan ini pun disinggung dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 123 sampai 126. Nah, di dalam Quran Surah Ali Imran 123 juga disebutkan, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri. Pada saat itu Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada pasukan kaum muslimin dengan mengirimkan 5.000 malaikat yang memakai sorban putih yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Masya Allah anak-anak, 5.000. Berikutnya adalah peristiwa wafatnya orang-orang terdekat Rasulullah. Bulan Ramadan juga menjadi bulan kepergian orang-orang terdekat Rasulullah. Diawali dari Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Nabi yang meninggal pada 3 Ramadan tahun ketiga Hijriah. Berikutnya Khadijah yang merupakan istri Nabi juga wafat pada bulan Ramadan. Beliau wafat di usia 65 tahun sekitar 10 Ramadan atau 619 Masehi. Menyusul putri Rasulullah SAW Ruqayyah, istri dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau meninggal pada usia 22 tahun pada saat Perang Badar tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Itu sebabnya Utsman bin Affan tidak ikut dalam Perang Badar karena mendampingi istrinya yang sedang sakit itu. Lalu berikutnya Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah pertama dari Bani Hashim, juga merupakan keponakan Rasulullah, juga meninggal pada bulan Ramadan. Dia meninggal pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Terakhir Aisyah yang merupakan istri Nabi dan putri dari Abu Bakar As-Siddiq juga wafat pada bulan Ramadan. Beliau wafat di Madinah pada 17 Ramadan 58 Hijriah atau 678 Masehi. Nah, seperti itu anak-anak. Berikutnya, peristiwa penting apa lagi yang jatuh pada bulan Ramadan? Nah, peristiwa penting yang lain itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi umat Islam di Indonesia, Ramadan adalah saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan para ulama bersama umat Islam. Pada Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah atau tepatnya 17 Agustus 1945 adalah hari dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi. Bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskahnya diketik oleh Sayuti Malik, sedangkan penyusunan teks proklamasi dibuat oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Teks proklamasi ditandatangani di rumah Laksamana Muda Tadasi Maida, Jalan Meiji Dori, yang sekarang tempat itu menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, berikutnya peristiwa-peristiwa lainnya yaitu adalah Fatu Makkah atau pembebasan kota Makkah dan penghancuran berhala Ka'bah. Lalu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Lalu peristiwa Islam sampai ke Yaman.
Berikutnya peristiwa penyerahan kota Taif. Berikutnya lagi peristiwa pembebasan Andalusia atau Spanyol yang kita kenal sekarang. Lalu peristiwa tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Itu semua terjadi di bulan Ramadan. Subhanallah. Masya Allah ya anak-anak. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, untuk detail kisah dan sejarahnya yang tadi Ustazah sampaikan di akhir, kalian bisa cari sendiri sebagai bahan literasi kalian ya, karena waktu kita terbatas. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Serta akan dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi. Nah, itu sebabnya kita berdoa selalu agar kita bisa mendapatkan atau menjumpai malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa mendapatkannya. Nah, semoga kalian dapat mengambil hikmah dari majlis pagi hari ini sehingga dapat membuat kalian semakin bersemangat untuk mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Demikian majlis pagi Ustazah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.